Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 5 Chapter 437 Peran Relik Ekor Rubah Bagian 3. Tang San membawanya kembali ke pohon emas kuno. Energi kehidupan di sini adalah yang paling terkonsentrasi. Tubuh Hong Yi menyerap energi kehidupan dengan sendirinya. Perasaan haus sebelumnya tiba-tiba mulai melemah dengan cepat, dan matanya berangsur-angsur menjadi jernih. Tang San membuatnya duduk dengan punggung menghadapnya, diam-diam merasakan perubahan garis keturunannya, menekan tangan kanannya di rompinya. Pembuluh darah yang mendidih dan dimurnikan secara bertahap diperkuat oleh nutrisi energi kehidupan, dan konsentrasi pembuluh darah jelas meningkat, setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, yang dapat memungkinkan Hong Yi untuk terus meningkatkan setidaknya satu tingkat dalam proses kultivasi. Maklum, ini hanya karena pengaruh relik buntut rubah dari jarak dekat. Tang San tidak mencabut bibit untuk mendorongnya untuk terus memurnikan garis keturunannya. Jika kemurnian garis keturunannya terlalu tinggi, itu mungkin bukan hal yang baik untuk Hong Yi. Peningkatan stabil seperti ini adalah yang paling stabil. Jika tidak, kekuatan hidup akan dikonsumsi terlalu banyak. Bahkan jika ada energi kehidupan eksternal sebagai pendukung, itu akan merepotkan jika sumber kehidupan dikonsumsi, dan itu akan mempengaruhi harapan hidup. Setelah memastikan bahwa keadaan Hong Yi stabil, Tang San memintanya untuk meninggalkan sisinya dan menggantikan Hong Yi. Dia mengeluarkan relik buntut rubah lagi, sehingga Hong Er juga terpengaruh oleh relik buntut rubah, dan darahnya dimurnikan. Kali ini, tepat di sebelah pohon emas yang berevolusi, dan prosesnya bahkan lebih mulus daripada yang merah sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi darah Hong Er untuk berevolusi. Sama seperti itu, Tang San membiarkan 18 gadis rubah merah mendapatkan garis keturunan mereka dimurnikan di depannya satu persatu. Dia juga hanya mengambil kesempatan ini untuk mengamati dengan cermat status kultivasi dan ranah para gadis saat ini. Dia menemukan bahwa dalam proses pemurnian garis keturunan, semakin rendah basis kultivasi, semakin baik efek pemurnian. 16 merah dengan ranah terburuk kurang dari peringkat keempat, karena di awalnya memiliki garis keturunan terlemah dari klan rubah merah, tetapi dipengaruhi oleh garis keturunan stimulasi relik buntut rubah, kemurnian garis keturunan telah langsung ditingkatkan ke tingkat yang dapat berkultivasi ke tingkat ke-6, yang telah melintasi dua alam besar. Ini pasti bisa dikatakan sebagai kejutan yang menyenangkan. Dengan putaran peningkatan garis keturunan ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagi gadis rubah merah untuk berkultivasi di periode waktu berikutnya. Dan dengan relik buntut rubah ini, diperkirakan secara konservatif bahwa mereka tidak boleh diganggu oleh masalah darah sebelum memasuki urutan ke-9 di masa depan. Selain itu, ada energi kehidupan yang begitu kuat di sini, itu pasti harta kultivasi terbaik untuk gadis-gadis ini. Setelah garis keturunan Hong Xiba juga telah ditingkatkan, Tang San meminta mereka semua untuk kembali ke gua untuk terus berkultivasi untuk menstabilkan wilayah mereka. Pada saat ini, sepanjang hari telah berlalu, dan ini adalah malam. Gadis-gadis itu kembali ke gua, sementara Tang San sendiri dengan hati-hati mengamati dengan 3 relik buntut rubah. Di antara 3 relik buntut rubah, yang terpanjang lebih dari 5 inci, yang kedua sekitar 4,5 inci, dan yang terpendek 3,5 inci. Relik buntut rubah yang berbeda memancarkan napas yang berbeda. Napas terpanjang adalah yang terkuat, dan cahaya warna-warni yang dipancarkannya juga yang paling intens. Dua lainnya relatif lemah. Dari situasi ketiga relik buntut rubah ini, Tang San umumnya dapat menilai bahwa yang terpendek harus dari Feng Hao Douluo tingkat Raja Iblis dari klan Rubah Merah, yaitu Feng Hao Douluo tingkat 10, dan yang terpanjang kedua seharusnya Iblis di puncak Kerajaan Raja, hanya yang panjangnya lebih dari 5 inci yang harus asal dari klan Rubah Merah yang kuat di Kerajaan Raja Iblis besar. Dengan kata lain, klan Rubah Merah pernah memiliki Raja Iblis yang hebat. Melalui penggunaan dan pengamatan hari ini, Tang San sekarang dapat benar-benar yakin bahwa efek relik buntut rubah itu sendiri jauh lebih besar daripada esensi dan darah, jauh dari sebanding dengan esensi dan darah, tetapi efek sampingnya adalah pembakaran vitalitas. Sambil memikirkannya, Tang San menyimpan relik buntut rubah terpendek dan menyingkirkan 2 lainnya. Lalu dia perlahan menusukkan relik buntut rubah terpendek ke ujung jari telunjuk kirinya. Relik buntut rubah setajam jarum. Saat menusuk jari Tang San, apa yang dirasakan Tang San bukanlah rasa sakit, tetapi tiada rasa di ujung jarinya. Segera setelah itu, dia dengan jelas merasakan aura lembut mengalir.
memasuki, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan akhirnya mengalir ke lautan ruhnya sendiri. Itu adalah nafas ketidaksadaran, tetapi itu membuat pikirannya sangat jernih, dan bahkan kesadarannya terpengaruh olehnya, menyebabkan tingkat kegelisahan tertentu. Pada saat itu, Tang San jelas merasa bahwa transformasi kekuatan spiritualnya menjadi kesadaran dewa telah sedikit dipercepat. Kedamaian pikiran. Dia tidak memiliki garis keturunan klan rubah merah di tubuhnya, jadi bukan garis keturunan yang terpengaruh, tetapi efek yang disebutkan dalam lelang sebelumnya, sekarang tampaknya induksi efek ini sangat bagus. Dia tidak bisa memikirkan prinsip untuk sementara waktu, tetapi memegang relik buntut rubah ini untuk menumbuhkan kekuatan spiritual jelas bermanfaat bagi peningkatan kesadarannya. Poin ini sangat berharga bagi Tang San. Namun, Tang San juga samar-samar merasa bahwa ketika kekuatan spiritualnya meningkatkan kesadarannya, energi hidupnya sendiri memiliki beberapa tanda tersedot oleh relik buntut rubah. Setelah tes lain, dia lebih yakin dengan perasaannya sebelumnya. Relik buntut rubah menyerap energi kehidupan mereka sendiri. Ini harus menjadi dasar kemampuannya untuk mempertahankan keterampilan jiwa sepanjang waktu, dan menstabilkan energi spiritual melalui penyerapan energi kehidupan. Jika energi kehidupan eksternal tidak mencukupi, itu benar-benar hanya memiliki efek menenangkan saraf. Ketika energi kehidupan cukup dan pengguna tidak menolak energi kehidupan yang diserap, itu tidak hanya menenangkan saraf, tetapi juga memiliki efek menyegarkan. Terlebih lagi, efek ini seharusnya relatif terbatas untuk yokai dan roh. Mempertimbangkan biaya Tiancai dan Dibao, efektivitas biaya untuk meningkatkan kesadaran tidaklah tinggi. Kalau tidak peduli apa yang klan rubah merah tidak akan ambil untuk dilelang dan ditukar dengan uang. Tapi itu berbeda untuk Tang San atau untuk manusia. Khusus untuk Tang San, kehidupan ketiga adalah manusia. Ia tidak hanya membawa keterampilan surgawi misterius, bayangan hantu, tangan batu giok misterius, dan berbagai pengalaman kehidupan sebelumnya, tetapi juga apa yang ia pelajari di kehidupan pertama. Dalam kehidupan pertamanya, ia adalah seorang murid dari Sekte Tang. Dalam praktik Sekte Tang, termasuk latihan Suan Tian Gong, semacam pengetahuan yang disebut titik akupuntur terlibat. Setiap orang memiliki 36 titik akupuntur besar dan 108 titik akupuntur. Titik akupuntur sebenarnya adalah beberapa bagian penting dari tubuh manusia, tempat berkumpulnya saraf atau tempat berkumpulnya darah. Sebagian besar titik akupuntur besar berakibat fatal, seperti titik akupuntur Baihui di tengah kepala manusia, titik akupuntur Lingtai di tengah rompi, dan titik akupuntur gemetar di dada. Tetapi dalam proses kultivasi Suan Tian Gong, bagaimana lebih baik membiarkan ki dan darah melewati posisi ini adalah rute kultivasi yang berjalan. Membuat titik akupuntur ini lebih terbuka adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Dalam proses kultivasi Suan Tian Gong, ini adalah proses terus-menerus menembus titik-titik akupuntur ini, memungkinkan diri sendiri untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Ketika Tang San menyerap energi spiritual langit dan bumi, ia akan menggunakan kekuatan spiritual untuk mengontrol semua titik akupunturnya agar buka, sehingga menyerap energi spiritual surga dan bumi akan memiliki efek berlipat ganda. Oleh karena itu, 3 relik buntut rubah jatuh ke tangan Tang San. Melalui pemahaman titik akupuntur, menggunakan relik buntut rubah sebagai jarum emas untuk merangsang titik akupuntur, maka efek peningkatan secara alami akan lebih baik. Dan stimulasi utama pasti harus menjadi titik akupuntur di kepala. Tentu saja butuh waktu untuk mencobanya, dan hanya bisa dimulai dari asteris, risiko akupuntur besar masih sedikit besar. Itu sebabnya Tang San hanya menggunakan yang terburuk dari 3 relik buntut rubah untuk eksperimen pada awalnya. Begitu kamu muncul, bagaimana jika kamu mengacaukan kesadaranmu? Selain itu, dari sudut pandang saat ini, kultivasi semacam ini hanya dapat dilakukan di sebelah pohon emas. Jika energi kehidupan tidak mencukupi di tempat lain, itu akan menyebabkan hilangnya darah dan vitalitas seseorang, dan itu tidak akan terjadi. Menjadi sepadan dengan kerugiannya. Setelah malam percobaan, Tang San pada dasarnya menguasai misteri itu. Setidaknya dia sekarang dapat menggunakan relik buntut rubah untuk merangsang kepalanya untuk meningkatkan kecepatan transformasi spiritualnya menjadi kesadaran ilahi, dan efeknya masih cukup bagus. Dia sudah berada di puncak peringkat ke-9, dan kekuatan spiritualnya mendekati tingkat kejenuhan. Melalui stimulasi semacam ini, kekuatan spiritual dikonsumsi untuk mengubah kesadaran spiritual. Baginya, itu hanya bantuan positif, dan menghabiskan kekuatan spiritual perlahan akan pulih. Itu selalu jauh lebih cepat daripada mempraktikkan kesadaran spiritual.
Solen 5 chapter 438 kembali ke istana leluhur. Jauh lebih cepat untuk memulihkan kesadaran melalui stimulasi relik buntut rubah daripada mengubah dirinya secara perlahan dengan kekuatan spiritual. Ini adalah premis bahwa dia tidak berani merangsang titik akupuntur besar. Dengan peningkatan kesadaran, manfaatnya secara alami sangat besar. Misalnya, jika indera spiritualnya cukup kuat, Tang San bahkan dapat menggunakannya untuk menekan alam kultivasinya sendiri, membuat kultivasinya sendiri meningkat lebih lambat, tetapi lebih kental, terkonsentrasi, dan murni. Bersiaplah untuk momen terberat dalam menerobos untuk menjadi dewa di masa depan. Dini hari berikutnya, Tang San memeriksa tubuh gadis-gadis rubah merah lagi, memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki masalah, dan bahwa kecepatan kultivasi mereka telah meningkat pesat, dan urusannya di lembah emas berakhir. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan tetua agung klan Liger, Tang San melebarkan sayapnya lagi, meninggalkan pegunungan Keri lagi, dan langsung pergi ke halaman leluhur untuk kembali. Urusannya di istana leluhur masih jauh dari selesai. Di Hotel Harimau Putih, Patriark klan wanita es masih menunggunya. Tang San tidak harus memperoleh senjata Dewa Tahta Beku, tetapi bagi Wu Binji, itu akan menjadi senjata dewa mutlak untuk kultivasi. Kita harus menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Ice Maiden. Selama kamu membantu para wanita es memecahkan masalah yang mengganggu mereka, secara logis, ini tidak terlalu sulit. Sepanjang jalan berpacu cepat, kembali dengan cepat. Tang San dalam suasana hati yang sangat baik saat ini, melihat Mei Gongzi, Saint Pedang Liger juga memutuskan untuk keluar untuk membegal pedang ilahi. Ditambah dengan peningkatan gadis rubah merah, lembah emas telah sangat ditingkatkan dengan penambahan roh pohon emas, dan ruang untuk perbaikan di masa depan bahkan lebih besar. Setelah pohon emas dapat dikembalikan ke kejayaannya, itu akan menjadi bantuan kultivasi tingkat dewa. Ini akan sangat bermanfaat bagi umat manusia. Kali ini aku pergi ke halaman leluhur, dan hal-hal yang aku panen dari halaman leluhur benar-benar terlalu kaya. Jika bukan karena tekanan tak kasat mata yang dibawa oleh gadis kecil Jingjing itu, perjalanan ini bisa dikatakan sempurna. Adapun saat ini, untuk Tang San, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, tidak hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga kekuatan mitranya. Karena ujian terbesar yang akan dia hadapi selanjutnya akan datang ketika Kaisar Iblis Agung Jing Feng kembali ke kota Keri. Jelas tidak mungkin bagi Raja Iblis Merak untuk menghentikan Raja Iblis Jing Feng ini lagi. Jadi, saat ini, bagaimana membantu Mei Gongzi mensukseskan tahta dan bagaimana menjaga kota Keri menjadi prioritas utama. Jelas bukan tugas yang mudah untuk menakut-nakuti Kaisar Iblis Besar Jing Feng seperti terakhir kali, dan jika Dewa Laut muncul lagi, itu juga akan menjadi pertanyaan apakah itu akan menarik penyelidikan pengadilan leluhur yang kuat. Tang San tidak ingin membawa masalah besar ke laut tak terbatas. Yang paling penting sekarang adalah waktu hampir habis. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa meminta Mei Gongzi untuk menyerahkan segalanya di kota Keri dan membawa ibu dan anak perempuan mereka ke lembah emas untuk bersembunyi. Meskipun ini adalah hal yang sangat tidak diinginkan untuk organisasi Redemption Organization dan untuk Mei Gongzi, jika sampai pada saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam hal kekuatan yang tidak mencukupi, kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu, tetapi beberapa hal harus diatur terlebih dahulu. Setidaknya ketika kamu berlari, kamu harus bisa berlari. Terbang jauh-jauh, Tang San sedang merencanakan bagaimana menghadapi situasi besar berikutnya. Apa situasi terbaik dan bagaimana menghadapinya? Bagaimana menangani kasus terburuk? Memikirkannya saja, setelah penerbangan panjang, dari kejauhan, istana leluhur sudah terlihat lagi. Tang San jatuh dari udara tipis. Tentu saja dia tidak bisa terbang seperti ini, itu adalah tindakan mencari kematian. Dia sekarang memiliki sertifikat identitas bangsawan, dan tidak ada yang akan menghentikannya selama dia memasuki halaman leluhur. Dia memberikan token Kaisar Iblis Kristal dan Kaisar Iblis Tianhu kepada Mei Gongzi, dan Kaisar Iblis Pedang Suci memberikan token klan Singa Emas. Sekarang dia tidak memiliki apapun untuk menunjukkan statusnya, jadi semuanya secara alami, lebih baik untuk melanjutkan dengan hati-hati. Ketika Tang San kembali kali ini, ada dua tempat yang masih harus dia kunjungi sekali. Itu adalah Gunung Suci dari dua Kaisar Iblis Besar yang mewakili puncak klan roh. Karena dia belum pernah ke Kekaisaran Richen, pengetahuannya tentang roh jauh lebih sedikit daripada pengetahuan tentang monster. Tapi roh bela diri Kaisar Perak Biru di kehidupan sebelumnya adalah dari jenis tanaman.
Meskipun kaisar perak biru yang dikultivasikan dalam kehidupan ini telah berkembang pesat, levelnya masih belum mencukupi. Dia juga berharap untuk melihat peluang apa yang akan ada untuk mendaki Gunung Suci dua kaisar besar, Tianyang dan Diyin. Yang terbaik adalah mendapatkan token, dan membuat beberapa bayangan untuk masa depanmu. Jelas jauh lebih merepotkan untuk memasuki halaman leluhur dengan berjalan kaki daripada terakhir kali dengan mobil, alasan utamanya adalah inspeksi. Sebelumnya, konvoi kamar dagang Lingki jelas memiliki sertifikat bea cukai tingkat tinggi, dan tidak banyak inspeksi. Tang San masuk dengan berjalan kaki seperti ini, terutama karena dia adalah manusia, itu benar-benar satu demi satu inspeksi, melewati 6 tingkat sebelum memasuki kembali halaman leluhur. Melihat istana-istana yang ditumbuhi pepohonan, serta lingkaran patung gunung suci di pinggirannya, Tang San mengenakan kerudungnya dan dengan cepat menuju ke White Tiger Hotel. Menurut waktu, akan butuh beberapa waktu bagi pasangan Liger Swordsen untuk datang ke pengadilan leluhur. Liger Juggernaut adalah bangsawan. Itu telah menyelesaikan 10 kemenangan beruntun dari pertempuran tim Colosseum. Tapi anak kucing tidak seharusnya. Pada saat itu, kucing besar harus datang untuk menemukannya. Dengan kecepatan mereka, akan memakan waktu sekitar 5 hingga 7 hari untuk tiba di halaman leluhur. Selama waktu ini, aku harus menangani semua hal yang perlu aku tangani sesegera mungkin. Ini paling menghemat waktu. Kembali di dekat Hotel Harimau Putih, Tang San tidak kembali ke kamarnya terlebih dahulu, tetapi menghubungi Zhang Haoxuan terlebih dahulu. Memasuki halaman leluhur, komunikator secara alami dapat terhubung. Guru, aku kembali. Tang San mengirim pesan ke Zhang Haoxuan. Aku dengan cepat mendapat tanggapan, kamu akhirnya kembali. Aku benar-benar khawatir ketika kamu pergi. Namun, beruntung kamu pergi lebih awal pada saat itu. Klan rubah mencarimu kemana-mana. Kamar dagang Lingki masih sangat kuat, jaminan identitas yang mereka berikan kepadamu tidak boleh mengungkapkan asal dan keberadaanmu. Senyum muncul di sudut mulut Tang San, itu normal bagi klan rubah merah untuk menemukannya. Relik buntut rubah sangat penting. Jika mereka jatuh ke dalam klan yang sama, masih ada kemungkinan untuk mendapatkannya kembali. Di mana mereka dapat menemukannya jika jatuh ke tangan orang luar. Meskipun jumlah pendapatan yang besar telah diperoleh, bagi klan rubah merah, kerugian ini masih terlalu besar. Tentu saja, sangat mustahil baginya untuk mengembalikan relik buntut rubah. Guru, bagaimana dengan hari lelang jimat berikutnya? Apakah ada hal-hal baik? Tang San paling peduli tentang ini. Jika waktu mengizinkan, dia harus tinggal dan memperhatikan barang bagus apa yang bisa dijual di pelelangan. Zhang Haoxuan berkata dengan suara penuh desahan, ada begitu banyak hal baik, hanya ada 6 kaisar. Faktanya, ada sangat sedikit benda jimat yang bisa jatuh ke tangan penawar. Lebih baik mengatakan itu adalah distribusi manfaat yang disiapkan untuk Feng Hao Douluo teratas dan berbagai klan besar. Banyak hal baik diambil oleh Feng Hao Douluo. 3 lot terakhir adalah artefak nyata. Ada apa di sana? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Haoxuan berkata, aku tidak akan berbicara tentang yang sebelumnya. Harta surga dan bumi yang benar-benar teratas semuanya muncul pada hari lelang jimat. Bahkan ada hal-hal baik yang dapat membuat orang terasal kembali dari rahim fana dan langsung masuk tingkat dewa. Ini hanya malapetaka. Aku masih harus melaluinya sendiri. Dalam 3 lot terakhir, 2 adalah senjata dan 1 adalah perisai. Semuanya adalah artefak nyata. Salah satu senjata dan perisai diwarisi oleh kaisar sebelumnya. Senjata lainnya dibuat oleh penempaan master. Dikatakan bahwa butuh waktu lama dan banyak sumber daya untuk diselesaikan. Awalnya dimaksudkan untuk dijual ke pengadilan leluhur, tetapi pengadilan leluhur tidak baik. Alokasi ditempatkan pada pelelangan benda-benda suci, di mana para kaisar berkompetisi, dan akhirnya dibawa pergi oleh kaisar. Solen 5 chapter 439 Huang Bingbing. Tang San merasa sedikit goyah ketika dia mendengar Zhang Haoxuan menggambarkan situasi hari lelang untuk benda-benda jimat. Jika ada kesempatan, dia benar-benar ingin mengambil bagian dalam hari lelang ini untuk benda-benda jimat. Melalui lelang tingkat atas ini hal-hal baik, dia bisa memperdalam pemahamannya tentang dunia dan akan sangat membantunya. Apakah yang lain masih mendaki Gunung Suci untuk berlatih? Tang San bertanya. Zhang Haoxuan berkata, ya, mereka telah berlatih keras dan rajin baru-baru ini, dan hasilnya seharusnya bagus. Mereka bahkan tidak tahu bahwa kamu pergi lebih dulu, jadi aku tidak memberitahu mereka. Tang San berkata, kalau begitu tolong beritahu mereka. Mari kita semua mengadakan pertemuan malam ini.
Datang dan buka kamar di tingkat Raja Iblis. Oke, Zhang Haoxuan setuju tanpa bertanya apa yang ingin dikatakan Tang San. Tang San menutup komunikasi dan berjalan ke White Tiger Hotel. Ketika dia tiba di dekat pintu masuk Hotel Macan Putih, dia terkejut. Pasalnya, jumlah tamu yang masuk dan keluar hotel saat ini mengalami peningkatan yang signifikan, tidak sedikit. Harga White Tiger Hotel memang tidak terjangkau untuk semua kalangan, walaupun dulu ada tamunya, pasti tidak berkesinambungan seperti sekarang ini. Ada banyak tamu di pintu masuk hotel, dan ketika mereka berjalan ke lobi, setengah dari lobi penuh dengan monster dan roh dari semua klan. Apa yang telah terjadi? Tang San bingung, tetapi dia tidak bertanya. Setelah mengamati dengan tenang untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa meskipun ada semua jenis tamu di lobi, mereka semua relatif muda. Aku tidak merasakan Feng Hao Duoluo tingkat dewa. Namun, dalam hal garis keturunan, mereka hampir semua keturunan ras yang kuat, bahkan monster dan roh dari garis keturunan tingkat ketiga jarang, dan kebanyakan dari mereka berada di sekitar garis keturunan tingkat kedua. Dia bahkan melihat buaya waktu. Tanpa berhenti lagi, Tang San naik ke atas, dia sudah akrab dengan tempat ini. Datang ke pintu kamar hotel tempat dia tinggal sebelumnya, Tang San mengangkat tangannya dan mengetuknya. Segera, suara dingin datang, siapa? Ini aku, Patriark, jawab Tang San. Tak lama, pintu terbuka. Wajah cantik Patriark klan wanita es muncul di mata Tang San. Ini berbeda dengan kostum yang dia kenakan saat dia berpartisipasi dalam pelelangan hari itu, dan armor yang dia kenakan setelah Frozen Throne. Hari ini, sang Patriark mengenakan gaun panjang abu-abu polos, dan bagian atas rok panjang bahkan dalam gaya suspender, memperlihatkan bahu harum seputih salju, dan proporsi tubuh yang sempurna luar biasa melawan temperamen dingin. Terutama temperamen dingin dan kombinasi kontras gaun panjang di rumah membawa dampak visual yang kuat ke Tang San. Patriark klan Ice Maiden melangkah ke samping pintu dan membiarkan Tang San masuk. Setelah menutup pintu, Tang San secara alami masih mengenakan topeng, dan mengikuti sang Patriark ke ruang tamu. Patriark klan wanita es meliriknya dan berkata, kamu benar-benar mewah. Ini adalah hotel paling mahal di Istana Leluhur, milik Kaisar Iblis Harimau Putih. Tang San berkata dengan senyum masam, aku ingin mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya aku datang ke Istana Leluhur, pertama kali aku menemukan hotel ini dan kemudian aku tinggal di sini. Aku tidak tahu apakah kamu percaya atau tidak. Patriark klan wanita es berkata, ini tidak penting, mari kita mulai bisnis. Tang San mengangguk dan berkata, kalau begitu izinkan aku memberikan pengenalan diri yang terperinci terlebih dahulu. Namaku Ashura, dan aku seorang manusia. Kali ini aku datang ke Istana Leluhur terutama untuk bekerja sama dengan Kamar Dagang Lingki dan melakukan beberapa bisnis. Aku melihat tahta bekumu hari itu, dan aku mendengar tentang masalah yang dihadapi oleh para bangsawan, jadi aku punya beberapa ide untuk melihat apakah aku dapat bekerja sama denganmu. Jika memungkinkan, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh wanita es. Patriark klan wanita es berkata dengan ringan, namaku Huang Bingbing. Kamu tahu semua masalah klanku. Kalau begitu beritahuku bagaimana menyelesaikannya. Tang San agak tidak terbiasa dengan Patriark ini langsung ke intinya, tetapi masih berkata, ada dua masalah yang dihadapi oleh bangsawan. Satu adalah mereka tidak dapat menghasilkan uang, dan dana mereka ketat. Terus terang, wanita es itu miskin. Melalui pelelangan ini, Tang San menemukan bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin dari klan monster dan klan roh juga harus sangat besar, dan ras seperti klan wanita es dan klan rubah merah sebenarnya menghadapi dilema kemiskinan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Huang Bingbing tidak perlu malu, dia hanya mengangguk. Masalah lain seharusnya masalah warisan dan keasalan keturunan. Benar, kata Tang San lagi. Huang Bingbing mengangguk lagi, ya, ini adalah dua masalah ini. Tang San berkata, jika aku tidak salah, kedua masalah ini bahkan terkait dengan kehidupan dan kematian gadis es. Jika tidak, kamu tidak akan hanya mengambil tahta beku untuk dilelang. Wajah Huang Bingbing akhirnya menjadi jelek, dan dia berkata dengan dingin, ceritakan tentang solusimu. Yang lainnya tidak berguna. Tang San berkata, sebelum aku dapat berbicara tentang solusinya, aku perlu tahu lebih banyak tentang klan wanita es, seperti berapa banyak anggota klan yang kamu miliki sekarang, bagaimana kondisi kehidupanmu, dan masalah apa yang kamu hadapi ketika kamu measalkan anakmu. Mengapa? Bukankah ini pernah terjadi sebelumnya? Mata Huang Bingbing tiba-tiba menjadi dingin,
Ketika kamu berada di pelelangan, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu dapat menyelesaikan masalah. Ternyata kamu tidak tahu segalanya. Aku dapat membantumu jika kamu ingin tiada. Suhu di seluruh ruangan langsung menjadi sedingin es, tekanan kuat membuat Tang San merasa tubuhnya menjadi sedikit kaku. Tang San merasa tak berdaya untuk sementara waktu, dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menyatakan penyerahannya, berkata, "Jangan khawatir, kamu dengarkan aku dulu. Aku benar-benar tidak tahu masalah sebenarnya dari gadis es, tapi kurasa aku sudah menunjukkan yang sebenarnya padamu." Cukup ketulusan. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke gelang penyimpanan di pergelangan tangan Huang Bingbing. Itu 5.000 koin elemen. Apakah Patriark sudah lupa bahwa dia telah menerima uang? Bagaimana dia bisa memalingkan wajahnya jika dia memalingkan wajahnya? Huang Bingbing tertegun untuk sementara waktu. Sepertinya dia baru ingat bahwa dia telah memperoleh banyak kekayaan. Wajahnya tiba-tiba menjadi lebih baik, dan hawa dingin di udara juga menghilang. Tang San kemudian melanjutkan, "Aku memiliki kasih sayang alami untuk gadis es. Alasan utamanya adalah bahwa salah satu teman manusiaku mewarisi esensi es dari gadis es." "Apa katamu?" Mata indah Huang Bingbing langsung melebar, menatap Tang San dengan mata menyala. "Manusia mewarisi transformasi esensi es kita. Bagaimana ini mungkin?" Tang San juga tercengang, apakah tidak mungkin? Dia benar-benar belum pernah melihat manusia lain dengan transformasi esensi es. Tapi dia secara tidak sadar percaya bahwa karena ini adalah warisan dari klan roh, itu langka dan normal di Kekaisaran Tianyu. Tetapi sekarang dari ekspresi Huang Bingbing, dapat dilihat bahwa ini seharusnya sangat tidak normal, jika tidak, Patriark tidak akan begitu terkejut. Tentu saja tidak mungkin, klanku semuanya wanita. Bagaimana orang klanku bisa bersama manusia? Setelah mengatakan ini, rona merah muncul di wajah dingin Huang Bingbing, dan napasnya sedikit tidak stabil. Tang San langsung mengerti arti kata-katanya. Artinya, Wu Bingji, yang memiliki mutasi esensi es, berbeda dari pengikut manusia lainnya. Asal-usul sebagian besar pengikut manusia adalah bahwa mereka dianiaya oleh monster atau monster laki-laki, dan manusia perempuan measalkan keturunan. The Ice Maidens hanya memiliki perempuan, bukan laki-laki. Ini berarti bahwa itu adalah laki-laki manusia dan seorang gadis dari wanita es yang memiliki Wu Bingji ini. Tang San dan Huang Bingbing saling memandang, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Tapi kenyataannya memang seperti ini. "Rekanku benar-benar memiliki warisan transformasi esensi es," kata Tang San ragu-ragu. Huang Bingbing datang kepadanya dalam sekejap, "Pergi, bawa aku menemuinya, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri untuk membuktikan identitasnya." Tang San buru-buru berdiri dan berkata dengan senyum masam, "Patriark, jangan khawatir, rekanku sekarang mendaki Gunung Suci untuk berkultivasi, tetapi dia akan kembali di malam hari. Kamu pasti akan melihatnya ketika saatnya tiba." Situasi klan wanita telah dibuat jelas. Dengan cara ini, aku dapat membuat penilaian untuk membantumu. Solen 5 chapter 440 Masalah Wanita Es. "Apa yang sedang kamu coba lakukan?" Huang Bingbing menatapnya dengan dingin. Tang San merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak ingin melakukan apapun, apalagi apapun yang tidak menguntungkan bagi klan gadis es. Aku dapat memberikan tindakan balasan yang sesuai terhadap situasi klan gadis es. Jika menurutmu pernyataanku tidak demikian, dapat diandalkan. Hanya saja kita tidak bekerja sama. Koin 5.000 elemen harus diberikan kepadamu, dan aku tidak akan mengambilnya kembali. Dengan uang ini, seharusnya dapat meringankan krisis keuangan wanita Bing untuk waktu yang lama. Jadi untukmu, katakanlah, tidak ada salahnya mendengarkan saranku." Huang Bingbing telah mendapatkan kembali ketenangannya saat ini, tetapi tampaknya dampak dari fakta bahwa beberapa manusia telah mewarisi transformasi esensi es memiliki dampak yang cukup besar terhadapnya. Kembali ke sofa dan duduk, ia menatap Tang San dengan tatapan yang sedikit berbeda, dibandingkan sebelumnya, tampaknya sedikit lebih santai. Setidaknya dia tahu ada alasan untuk bantuan Tang San kepada wanita es. "Memang ada masalah dengan keuangan klan kami. Ini harus dimulai dari asal-usul klan kami." Huang Bingbing tenang dan berkata dengan ringan, "Klan wanita es kami adalah roh es yang asal dari Bing misterius 10.000 tahun. Secara alami murni dan bersih." Ketika sampai pada 4 kata terakhir, itu juga dengan sengaja menekankannya. "Memem." Tang San mengangguk dengan tergesa-gesa, pada saat ini, dia tidak akan berani menyentuh sisik terbalik pria ini. Huang Bingbing melanjutkan, "Setelah kami asal dengan kebijaksanaan spiritual,
kami diasalkan dengan kemampuan untuk mengendalikan elemen es, dan dengan demikian menjadi pengontrol elemen es. Klan asal satu demi satu, dan aku tidak tahu bagaimana caranya. Bertahun-tahun telah berlalu sebelum mereka mulai membentuk klan. Dapat dikatakan bahwa, kami adalah salah satu ras tertua di Kekaisaran Matahari. Kami tinggal di titik paling utara dari benua Falan. Klan yang asal dari wanita es kita semuanya adalah wanita, dan kita tidak tahu mengapa demikian. Dan cara kita measalkan anak adalah membelah. Memisahkan sebagian kecil dari kesadaran kita sendiri, dan kemudian dengan ribuan tahun es misterius bergabung untuk measalkan embrio spiritual, yang asal setelah bertahun-tahun memelihara. Tang San bertanya, berapa lama proses kehamilan ini? Huang Bingbing berkata, sekitar 100 tahun atau lebih. Tang San kehilangan kata-kata. Memiliki bayi dalam 100 tahun mungkin merupakan siklus kehamilan terpanjang. Wanita es itu pasti sangat kuat ketika pertama kali asal, kan? Kata Tang San. Huang Bingbing berkata dengan bangga, tentu saja, ketika kami baru asal, kami sudah menjadi kesayangan elemen es. Kami diasalkan dengan ketertarikan pada elemen es, dan alam tingkat ketiga. Ketika kami mencapai usia dewasa, bahkan jika kita tidak berlatih, kita bisa menjadi pengontrol elemen es tingkat 6. Ini sepertinya tidak terlalu kuat. Tang San diam-diam bergumam di dalam hatinya, tapi kali ini dia tidak menyelanya. Huang Bingbing melanjutkan, wanita es kami selalu diturunkan seperti ini. Bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan manusiamu dan measalkan keturunan? Tang San berkata, lalu berapa banyak orang yang ada di klan wanita es sekarang, mengapa ada masalah dengan warisan? Setelah mendengarkan pertanyaannya, Huang Bingbing terdiam beberapa saat, dan berkata, karena kita tidak punya uang. Jika kita ingin measalkan anak, kita perlu menemukan Wan Zai Xuanbing yang cukup tua. Namun, dalam prosesnya, kita harus pergi ke titik paling utara benua. Di tempat kita tinggal, banyak sumber daya dikonsumsi setiap saat, apakah itu transportasi atau lainnya. Selain itu, kultivasi juga membutuhkan sumber daya. Meskipun kita tinggal di utara, di mana elemen es berlimpah, energi spiritual langit dan bumi tidak cukup kuat. Energi spiritual terkaya surga dan bumi ada di sisi istana leluhur. Oleh karena itu, Wan Zai Xuanbing sendiri semakin berkurang spiritualitasnya. Jika kita mau measalkan anak, kita perlu memotong lebih banyak kesadaran spiritual. Ada masalah dengan kultivasi kita, dan keasalan keturunan itu wajar. Semakin sulit, jadi semakin sulit bagi ras kita. Itu sedikit bingung, tetapi Tang San masih samar-samar mendengar masalah dari kata-katanya. Artinya, daerah tempatmu tinggal awalnya cukup untuk energi spiritual langit dan bumi. Wan Zai Xuanbing sendiri menyerap energi spiritual langit dan bumi dan membiarkan klan, dan kamu juga membutuhkan Wan Zai Xuanbing dengan spiritualitas yang cukup untuk membelah dirimu. Kesadaran spiritual untuk measalkan keturunan, tetapi sekarang jumlah es misterius seperti itu berkurang. Pada saat yang sama, jika wanita esmu ingin measalkan anak, mereka harus diasalkan di tingkat dewa, kan? Sekarang, karena energi spiritual surga dan bumi tempatmu tinggal tidak cukup, kecepatan kultivasimu juga akan melambat, dan akan ada lebih sedikit Feng Hao Douluo tingkat dewa, dan akan sulit untuk measalkan keturunan secara alami. Lingkaran setan. Menurut logikanya sendiri, Tang San memberi patriark gelombang analisis. Itu dia. Huang Bingbing mengangguk, meskipun tidak terlalu jelas, tetapi tidak ada masalah dengan pemahaman. Hati Tang San tiba-tiba membeku, dan dia mengerti inti masalahnya. Dia menekan antara alisnya, dan kekuatan spiritualnya mekar keluar, mengisolasi ruangan dari dunia luar. Huang Bingbing sedikit mengernyit, tetapi segera kembali normal, mengetahui apa yang dia lakukan. Setelah mengisolasi dunia luar, Tang San berkata, aku mengerti masalah yang kamu hadapi. Dan aku bahkan tahu alasannya. Huang Bingbing berkata dengan heran, di mana itu? Tang San menghela nafas dan berkata, kamu wanita es benar-benar mandiri di masa lalu, kan? Es misterius yang asal di tempatmu sudah cukup, dan energi spiritual surga dan bumi sudah cukup untuk kamu kultivasi kepada dewa tingkat, sehingga dapat terus measalkan generasi yang akan datang. Ya, Huang Bingbing mengangguk. Tang San berkata, kalau begitu, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba menjadi tidak mencukupi di tempatmu? Huang Bingbing tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya diam-diam. Tang San dapat merasakan dari percakapan dengannya bahwa Ice Maiden adalah ras yang sangat sederhana, seperti yang dikatakan Huang Bingbing, murni dan bersih. Alasannya sangat sederhana,
karena nasib benua sedang berkumpul menuju pusat. Kamu berada di tepi benua, tentu saja tempat di mana energi spiritual surga dan bumi berada pada titik tertipisnya, kata Tang San dengan tersenyum masam. Dalam hal ini, Ice Maidens berbeda dari kota Keri. Karena kota Keri adalah kota utama juga merupakan tempat berkumpulnya keberuntungan. Oleh karena itu, meskipun kota Keri tidak memiliki energi spiritual yang kaya dari istana leluhur, itu masih tidak ada yang meragukan. Ini seharusnya menjadi situasi yang ditangani secara khusus oleh istana leluhur ketika kota utama dibangun. The Ice Maidens bukan milik kota utama manapun. Keberuntungan dari ujung utara dijarah ke pusat daratan. Secara alami, energi spiritual dunia semakin menipis. Ini adalah kunci dari masalah yang dihadapi oleh gadis es. Apa maksudmu? Huang Bingbing menatapnya dengan mata terbelalak. Tang San berkata, sederhananya, pengadilan leluhurlah yang memadatkan keberuntungan seluruh benua Falan, dan bahkan seluruh bintang Falan ke tengah, dan memadatkannya di sini, keberuntungan di sini sangat besar, dan satu pergi naik dan turun yang lain. Dalam keadaan, sebagai tepi benua, keberuntungan dari utara ekstrim tempatmu berada secara alami akan berkurang. Akibatnya, energi spiritual langit dan bumi juga akan melemah, dan energi spiritual akan berkumpul di tengah. Inilah inti dari masalah yang kamu hadapi. Kali ini Huang Bingbing mengerti, ia menatap Tang San dengan mata terbelalak, maksudmu, istana leluhur yang menjarah sumber daya kita, sehingga menyebabkan masalah warisan kita. Tang San mengangguk diam-diam dan berkata, secara teoritis, seperti ini. Aku baru saja berkata, bagaimana aura langit dan bumi kita bisa menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Huang Bingbing sangat marah, dan wajahnya yang dingin langsung menunjukkan kemarahan, dan dia berdiri dalam sekejap dan hendak bergegas keluar. Melalui percakapan sebelumnya, Tang San sudah memiliki pemahaman tentang katanya, jadi kalau dia tiba-tiba berubah seperti ini, dia buru-buru menghindar dan berdiri di depannya. Minggir, Huang Bingbing mengangkat tangannya dan menepuknya. Tang San menggambar busur dengan tangan kanannya, mengayunkan telapak tangannya ke samping. Patriark, jangan marah, itu tidak akan membantu.